Yo friends, kembali lagi di channel Eli Wepa. Pada video Die Story kali ini, aku akan bercerita tentang creepypasta yang ada di internet atau seorang pembunuh yang berwajah riang atau yang disebut dengan Jeff the Killer. Dan sebelum aku bercerita, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload video-video baru. Dan kalian kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Buat kalian yang belum tahu, Jeff the Killer adalah seorang creepypasta yang mengerikan yang menceritakan tentang seorang psikopat atau pembunuh yang bernama Jeff. Ia sering digambarkan sebagai seorang remaja laki-laki yang berambut panjang dengan kelopak mata yang menghitam. Ia juga memiliki mulut yang lebar seperti hantu mulut sobek, dan ia tidak pernah berhenti tersenyum ataupun tertawa dalam kondisi apapun. Oleh karena itulah ia sering disebut sebagai mulut sobek, seorang pembunuh yang memiliki mulut sobek, riang atau bahagia. Tapi tahukah kalian, ternyata dulunya Jeff the Killer adalah seorang remaja biasa yang bernama Jeff. Bahkan bisa dikatakan ia adalah anak yang sangat baik, sopan terhadap orang tuanya, dan juga sangat tampan. Ia hidup di sebuah keluarga kecil, sederhana, bersama kedua orang tuanya, dan ia mempunyai saudara laki-lakinya yang bernama Liu. Awalnya Jeff hidup normal-normal saja, seperti remaja pada umumnya, dan tidak ada hal-hal yang menyimpang pada dirinya. Hingga suatu hari, kedua orang tuanya memutuskan untuk pindah rumah ke daerah yang cukup jauh. Awalnya Jeff menolak untuk pindah rumah. Namun kedua orang tuanya tetap memaksa Jeff untuk pindah rumah. Dan disinilah Jeff mulai depresi karena harus meninggalkan teman lamanya dan harus beradaptasi di lingkungan yang baru. Dengan sangat terpaksa, Jeff harus mengikuti perintah dari kedua orang tuanya, dan di lingkungan barunya Jeff menjadi orang yang sangat tertutup dan tidak bisa bergaul dengan siapapun. Setiap hari Jeff hanya pergi bermain bersama saudara laki-lakinya yang bernama Liu. Hingga suatu hari terjadi sebuah peristiwa di mana saat Jeff dan Liu sedang pergi keluar rumah, mereka bertemu dengan dua orang anak berandalan yang tampak seperti preman jalanan. Ketiga laki-laki tersebut lalu menghampiri Jeff dan Liu yang sedang menunggu bus di pinggir jalan. Kemudian dari salah satu mereka dengan nada kasar memalak uang dari Jeff dan Liu. Dengan berani Liu langsung menolaknya dan melakukan perlawanan. Sedangkan Jeff hanya diam, ketakutan. Dan di saat yang sama, salah satu dari mereka, anak berandalan tersebut, mengeluarkan pisau lipat dari sakunya dan mengarahkannya ke Liu. Ia mengatakan ke Liu agar melawan dan segera memberikan uang yang ia miliki. Liu hanya diam. Mereka mengambil dompet yang ada di sakunya. Melihat itu, Jeff benar-benar sangat marah dan emosi kepada anak berandalan tersebut. Ia merasakan ada sesuatu di dalam dirinya
yang membuatnya ingin sekali menghabisi mereka, para berandalan tersebut. Jeb lalu berdiri dan tanpa rasa takut melangkah maju dan untuk menghajar mereka. Dan dengan hebatnya Jeb dapat mengalahkan dua anak laki-laki hanya menggunakan tangan kosong saja. Jeb juga dapat merebut pisau dari mereka dan membuat mereka tidak berdaya. Namun sayangnya Jeb sedikit lengah, sehingga salah satu dari mereka masih bisa berdiri dan mengambil pisau yang dipegang oleh Jeb. Dua di antaranya lalu menangkap tubuh Jeb, sehingga yang satunya lagi berlari ke arah Jeb untuk menusuknya dengan pisau. Namun ternyata Liu datang untuk menyelamatkan Jeb. Ia dengan cepat menahan tusukan itu ke tubuh Jeb, sehingga Liu yang menggantikan Jeb terkena tusukan pisau. Sehingga Jeb dapat terselamatkan. Melihat dari keadaan tersebut, Jeb lalu langsung marah besar dan terjadi hal yang aneh terhadap diri Jeb. Ia sangat sedih dan marah, namun anehnya mulutnya tetap tersenyum dan bahagia, bahkan tertawa. Ia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, bahkan ekspresinya tidak seperti manusia normal, dan membuat ketiga anak berandalan itu mulai merinding, ketakutan. Kemudian Jeb lalu mengambil pisaunya dan menusuk anak-anak berandalan itu dengan sangat tragis. Bahkan mereka terjatuh sampai tidak sadarkan diri. Setelah menghabisi mereka berdua, Jeb hanya tersenyum dan tertawa dengan tubuh yang berumuran darah. Setelah kejadian itu, Liu dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, dan ketiga anak berandalan tersebut sudah tidak bernyawa lagi. Dan sejak itulah Jeb mendapatkan julukan Jeb the Killer, yang artinya Jeb seorang pembunuh. Namun pada saat kasus pembunuhan tersebut, Jeb langsung ditangkap polisi dan dikurung di penjara anak. Dan setelah diperiksa, ternyata Jeb mengalami gangguan kejiwaan yang membuatnya menjadi seorang psikopat atau seorang pembunuh yang memiliki naluri untuk membunuh seseorang. Polisi lalu memindahkan Jeb di ruang yang terpisah karena takutnya nanti Jeb akan membunuh tahanan yang lain yang ada di sekitarnya. Dan entah bagaimana Jeb melakukannya, Jeb the Killer kabarnya berhasil melarikan diri dari kurungan penjara. Ia lalu menghilang tanpa jejak dan tidak ada yang tahu kemana Jeb ini pergi. Yang pasti saat ia kabur dari penjara, Jeb sering menyerang dan membunuh orang-orang yang ia temui. Hal itulah untuk memuaskan hasrat membunuhnya. Lalu dikabarkan Jeb the Killer muncul kembali dengan tampilan barunya, yang mana mulutnya yang sayat dengan pisau sehingga membentuknya senyuman lebar, dan kelopak matanya juga menghitam akibat luka bakar. Ia juga tampak memakai jaket budi untuk menutupi identitasnya, hingga pada suatu malam pada saat tidur, Jeb the Killer kembali ke rumahnya untuk membunuh keluarganya. Jeb diam-diam masuk ke kamar orang tuanya dengan membawa 9 pisau. Kemudian ibunya Jeb terbangun karena mendengar sesuatu, dan pada saat ia membuka matanya, ia sangat terkejut melihat anaknya Jeb yang berdiri di depan kasurnya sambil tersenyum lebar. Ibunya Jeb langsung berteriak membangunkan suaminya. Namun itu semua sudah terlambat. Tanpa basa-basi, Jeb langsung ibu dan ayahnya, oh my god, menggunakan pisau yang ia bawa
Tidak hanya itu saja, Jeff the Killer juga membunuh saudaranya, kesayangannya, yang sedang tertidur. Hingga keesokan harinya polisi menemukan ayah yang sudah tidak bernyawa lagi dan terkapar di rumahnya. Begitu juga dengan Liu saudaranya. Dan setelah melakukan pemeriksaan, sebuah pesan dari Jeff the Killer yang mengatakan bahwa dialah yang sudah membunuh keluarganya. Konon katanya sejak saat itu, kasus pembunuhan dari Jeff the Killer menjadi seorang banyak dan terus bertambah. Dan cerita ini pun dengan cepat tersebar di dunia sosial atau internet hingga menjadi creepypasta yang sangat terkenal hingga saat ini. Dan sampai sekarang masih belum diketahui apakah Jeff the Killer ini masih hidup atau sudah meninggal. Karena sudah sedikit yang mengatakan bahwa sebenarnya Jeff the Killer sudah mati. Yang bergentayangan pada saat ini adalah hantunya Jeff the Killer. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Jeff the Killer masih hidup. Entah dia hantu atau bukan, yang terpenting kalian harus terus waspada terhadap kehadiran Jeff ketika sedang tidur di malam hari. Karena Jeff selalu melakukan pembunuhan ketika sedang malam hari, ketika korbannya sedang tertidur. Kebanyakan korbannya akan dibunuh ketika sedang asik bermimpi. Jadi korbannya tidak akan bangun lagi untuk selama-lamanya. Tidak ada alasan pasti kenapa Jeff melakukan kengerikan seperti yang ia lakukan, membunuh. Karena baginya ia melakukan seperti itu hanya untuk memuaskan hasrat pribadinya. Ya, itulah tadi cerita mistis yang aku ceritakan kepada kalian tentang asal-usul hantu Jeff atau psikopat pembunuh yang dikenal sebagai pembunuh atau bermuka riang. Sampai sekarang masih banyak orang yang percaya bahwa kisah ini benar-benar nyata. Namun ada juga sebagian orang yang mengatakan hanyalah kisah fiksi belakang yang dikarang oleh seseorang. Dan kalian perlu ketahui bahwa cerita tentang Jeff the Killer memiliki banyak versi cerita yang berbeda-beda karena memiliki banyak perubahan ketika disebarkan di internet atau di dunia sosial. Karena kita tidak tahu yang mana versi cerita yang asli. Namun meskipun cerita dari Jeff the Killer banyak yang berbeda, tetapi inti ceritanya tetap sama. Jadi percaya atau tidak itu kembali kepada kalian masing-masing. Karena cerita ini bertujuan untuk menghibur semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang kisah-kisah menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Dan kalau kalian ada request lain dari ceritanya, boleh. Saya akan standby buat kalian. Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ceritanya. Ya, mungkin sekian. Bye-bye, guys. Yo, friends. Kembali lagi di channel Eli Wepa. Pada video Die Story kali ini, aku akan bercerita tentang creepypasta yang ada di internet atau seorang pembunuh yang berwajah riang atau yang disebut dengan Jeff the Killer. Dan sebelum aku bercerita, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload video-video baru. Dan kalian kalau udah, kita bisa mulai.